Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan mengadakan sidang debottlenecking lanjutan. Ini kita sidang yang ke-10, Satgas P3MPPE. Mungkin Ibu akan memberi pembukaan, Bu. Silakan, Bu. Izin Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak Menteri, izin saya membacakan agenda sidang kita di hari ini. Ada dua agenda, Pak. Yang pertama ini nanti dengan PT Aqua Farm Nusantara sebagai pelapornya, dan yang nanti sesi 2 dengan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika dan juga PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika. Kita masuk ke agenda pertama, Pak. Mungkin saya laporkan dulu, Pak Menteri, izin update kanal debottlenecking kita itu per hari ini. Total laporan kita masuk 145, Pak, yang kita berhasil selesaikan, dan sekaligus dalam monitoring ada 70% dan 30%-nya itu memang yang belum diselesaikan. Jadi mayoritas terkait dengan isunya perizinan, kemudian disusul dengan lahan dan tata ruang, dan juga ada sedikit dari impor dan ekspor. Itu mungkin, Pak, gambaran besar kanal aduan kita. Lanjut. Aduan pertama dari isu PT Aqua Farm Nusantara, yaitu terkait dengan ketidakselarasan kuota budidaya ikan Danau Toba berdasarkan Perpres 60 tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi yang existing dimiliki oleh PT Aqua Farm, Pak. Jadi ada sedikit ketidaksinkronan, Pak. Nanti kementerian lembaga yang kita hadirkan ini cukup banyak, Pak, dari Pemdanya sendiri, kemudian dari PU, Kemenko Infrastrukturnya, dan KKP, kemudian BKPM, dan juga teman-teman dari perindustrian. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri untuk memimpin sidang. Terima kasih. Ini yang di Danau Toba ya? Iya, Pak. Ini posisi OK yang bikin perkara lo ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, ketidakpastian kuota budidaya Danau Toba dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi. Saya persilakan perwakilan PT Aqua Farm Nusantara untuk mempresentasikan laporannya. Silakan. Pak siapa? Dirut ya. Izin Pak Menteri untuk bisa memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya mewakili perusahaan, saya Tridharma Saputra sebagai Direktur di PT Aqua Farm Nusantara atau dikenal dengan Raga Spring Indonesia. Kita adalah Swiss-based company. Dalam hal ini juga saya mengapresiasi terima kasih yang luar biasa dari Kementerian dapat memfasilitasi dalam kesempatan ini, dan saya juga mengaturkan kepada kementerian dan lembaga yang bisa hadir baik dari sisi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lintas lembaga dan kementerian yang lainnya yang tidak bisa dapat saya sampaikan satu persatu. Izin Pak Menteri dan Ibu untuk bisa memaparkan sedikit siapakah Aqua Farm itu sendiri. Next. Aqua Farm sebenarnya didirikan pada tahun 1988 oleh salah satu pensiunan PBB di Jawa Tengah, Klaten. Mulai beroperasi tahun 89, sudah lebih 37 tahun kita beroperasi. Pada tahun 1998 kita mendapat undangan dari pemerintah Sumatera Utara untuk mengekspansi bisnis di Sumatera Utara, khususnya di Danau Toba. Jadi kita mengekspansi di Danau Toba di Sumatera Utara tahun 1998. Pada saat itu juga krisis moneter Asia terjadi, namun perusahaan pada saat itu berinvestasi dengan luar biasa masif. Sampai saat ini kita masih memiliki facility di Sumatera Utara. Pangsa pasar utama Raga Spring adalah 90% produk kita, Pak Menteri, kita ekspor ke USA, ke Amerika, dan kita juga memiliki beberapa operasional di Meksiko, kemudian kita juga punya beberapa operasional di Honduras, dan kita punya head office di Zurich. Kita memiliki kapasitas produksi 26.000 sampai 30.000 dengan kapasitas ataupun perizinan kita memiliki lebih kurang sekitar 34.314 metrik ton per tahun. Di area Danau Toba, kita beroperasi lebih kurang 149 hektar
secara persentase hanya 0,13% dari total luas Danau Toba. Kita memiliki lebih kurang 360 keramba jaring apung dengan ukuran bulat dan 70 keramba jaring apung dengan ukuran kotak. Kita beroperasi juga memiliki processing plant di Serdang Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, dan juga punya fasiliti pabrik pakan dan tentunya juga budidaya untuk fingerling ataupun benih kita sendiri. Next. Apa yang membedakan Raga Spring ataupun PT Aquafarm Nusantara? Kita adalah pemimpin dalam pangsa pasar tilapia premium di dunia. Dan kita salah satu yang memiliki vertical integrated budidaya. Kalau di Asia Tenggara kita satu-satunya yang memiliki usaha terintegrasi dari proses pembenihan, dari proses pengembangan ukuran ikan sampai ukuran sesuai dengan pangsa pasar 1,3 kilo per 1 ekor ikan. Kemudian kita proses dan kita ekspor ke berbagai macam negara dengan tujuan market utama adalah Amerika Serikat. Dan kita juga mendukung program dari pemerintah hilirisasi. Kita menggunakan konsep circular economy ataupun zero waste. Proses produksi zero waste ini kita juga berkolaborasi dengan para UMKM di sekitar daerah operasional kita dan juga beberapa daerah di Pulau Jawa. Dan ada beberapa produk juga yang ditumbuh kembangkan dengan beberapa institusi pendidikan seperti kayak IPB. Ini yang membedakan kita sehingga kita mampu mendukung pergerakan ekonomi biru yang juga didukung oleh pemerintah sehingga kami mampu memastikan ketahanan supply dari proses awal sampai proses akhir. Next. Hal yang juga sangat penting di dalam budidaya ikan adalah bagaimana kita memperhatikan terhadap kesejahteraan ikan itu sendiri. Ini penting karena yang menjadi modal untuk proses bisnis ini adalah ikan, dan ini yang juga menjadi daya tarik untuk pangsa pasar di dunia. Kita punya, tadi saya sampaikan, ada 3 daerah operasi di Meksiko, Honduras, dan Indonesia. Customer utama kita adalah Costco, yang mereka sangat demanding berbagai macam persyaratan. Kalau mereka komen, ikan tilapia yang berasal dari Danau Toba masih lebih baik daripada ikan tilapia dari danau di Honduras dan Meksiko. Dan ini sebuah kebanggaan, sebuah citra yang baik buat Indonesia di mata market dunia. Dan itu juga diawali bagaimana proses kita melakukan treatment kepada ikan itu sendiri. Ini yang menjadi salah satu perbedaan bagaimana kita mampu memastikan ikan yang baik akan memberikan juga kualitas lingkungan yang baik pula. Next. Dan ini juga karena tadi saya sampaikan kita terintegrasi, kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga baik secara nasional maupun juga dengan lembaga asing. Next. 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 Nanti saya sampaikan bahwa kita tadi zero waste, dan yang next. Zero waste, Pak, izin. Jadi kita misalkan juga kayak sisi ikan itu dikelola oleh UMKM kita yang ada di Malang menjadi sebuah pre-ocean, menjadi bahan sebelum menjadi gelatin. Dan kita juga kerjasama dengan salah satu profesor IPB yang mengolah sisi ikan menjadi kolagen. Dan saat ini sudah siap saji untuk dikonsumsi. Kalau sisa pakannya gimana? Karena nggak semuanya habis tuh. Hanya satu yang saat ini kita belum bisa proses, Pak, itu darah ikan. Darah ikan sebenarnya bisa... Bukan di produknya, di prosesnya kan, itu dikasih makan tuh. Makanya kan nggak habis semua. Itu jatuh ke danau atau gimana tuh? Izin Pak Menteri, pakan kita adalah pakan terapung yang punya standar tinggi. Sebelum 5 menit harus masih tetap terapung dan itu dimakan oleh ikan. Dan pakan kita pakan yang rendah fosfor. Jadi tidak akan memberikan dampak pada lingkungan. Kita punya juga regular water monitoring kerjasama dengan
Pemda, Pemprov, dan lembaga-lembaga lain memonitoring kualitas air tersebut, Pak? Saya pernah ke Danau Toba tahun 1990-an, 1989 lah. Itu airnya biru banget, bagus kayak laut. Sekarang saya ke sana jadi hijau. Itu pengaruhnya apa? Punya Anda berpengaruh nggak ke air Danau Toba sendiri? Izin Pak Menteri, yang tadi saya sampaikan bahwa area kita hanya 0,13% dari total Danau Toba itu sendiri luas. Seiring perjalannya waktu, Danau Toba juga muncul beberapa ekonomi yang lain. Hotel tumbuh berkembang dan para pembudidaya lokal juga tumbuh dengan kembang. Dan ini yang juga menjadi tanggung jawab kami bagaimana meningkatkan atau memastikan para pembudidaya lokal juga berbudidaya secara berkelanjutan ramah pada lingkungan. Itu juga akan berdampak, Pak. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita tuh hanya 0,13% mengokupansi sebegitu luasnya Danau Toba. Dan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai peserta tutup tanggung jawab dengan beberapa lembaga terkait yang lainnya. Ada nggak studinya bahwa punya Anda tidak menyebabkan tadi perubahan warna air Danau Toba? Kita punya salah satu tadi Pak dari sisi quality control di air itu sendiri. Kita punya regular pengecekan tidak hanya dilakukan oleh PT sendiri, tapi juga dengan instansi pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan lembaga. Kita juga bersama dengan Wageningen University Pak yang di Belanda yang memang sangat expert di bidang aquaculture. Mereka juga mengkontrol hal itu. Dan data kita salah satu yang dipakai oleh World Bank terkait tentang bagaimana kualitas air. Kita juga punya quality control bagaimana mengecek kualitas oksigen. Gini, itu kan emang ada perubahan warna air kalau saya nggak salah ingat ya. Ada nggak rekor Anda sebelum Anda masuk dan sudah ada perubahan atau enggak? Izin nanti mungkin perlu saya double check nanti Pak Menteri. Lanjut aja. Jadi, mungkin sebagian dari situ concernnya. Nanti saya tanya pemerintah pusat. Ya. Lanjut Mas. Next. Ini beberapa sertifikat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk bisa masuk ke pasar Eropa. Aquafarm memiliki lebih kurang 37 sertifikasi yang harus diperoleh ataupun harus lulus setiap proses audit. Tergantung kepada negara tujuan, tergantung pada konsumen. Ada 37 dan ini adalah beberapa sertifikasi utama. Kita yang paling penting adalah ASC, Aquaculture Services Council, dan kita adalah tilapia pertama di dunia yang memiliki sertifikasi ini. Next. Itu ikan mujair ya tilapia itu? Kalau Nila, Indonesia bilangnya nila, izin Nila, Pak. ya. Ya. Nila hitam ini? Nila hitam. Ya, tapi kita juga ada yang nila warna merah, putih, tapi memang mayoritas warnanya hitam. Secara nilai nama dagang kita tilapia. Kalau untuk orang Indonesia mungkin paling banyak orang kenalnya ikan nila. Ya. Oke. Secara investasi dari kita berdiri sudah lebih kurang 100 juta US dollar kita investasi. Ya, pendapatan secara tahunan kita lebih kurang 62 juta US dollar. Dan kita juga kontribusi pajak lebih kurang 1 juta dan ini akan terus continuously sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis. Dan ini juga menjadi salah satu topik bagaimana kami mampu menggrow bisnis seiring dengan pertumbuhan market di dunia. Dan sebagai informasi saja bahwa saat ini di dunia ikan putih di Eropa telah ada penyusunan yang sangat drastis dari suplai ikan trout dan ikan cod. Karena ikan cod dilakukan secara wild catching ataupun pelakon secara liar di Eropa, yang saat ini juga menjadi constraint karena pemerintah setempat juga mengurangi kuota. Dan ini menjadi opportunity buat ikan tilapia mampu menggrab market itu sendiri. Dan ini juga ada kaitannya dengan izin ataupun topik akan kita bahas. Jadi saya sampaikan sekali lagi, ikan tilapia salah satu ikan putih yang memiliki pertumbuhan yang cukup besar, antara 5-8% per tahun. Dan saat ini demand-nya semakin tinggi, karena ikan tilapia memiliki kandungan gizi yang lengkap dibandingkan misalnya kalau salmon hanya omega 3 yang tinggi. Kalau ikan tilapia memiliki kandungan protein cukup tinggi,
kandungan omega-nya juga ada kandungan vitamin D, dan ini menjadi daya tarik. Di Amerika sendiri, mereka lebih prefer beli ikan tilapia daripada salmon. Jadi ini menarik, makanya tadi saya sampaikan di Eropa, ikan cod dan trout itu saat ini supply-nya menurun, demand-nya tinggi, harganya sekarang naik. Sehingga ini jadi opportunity besar buat pembudidaya ikan tilapia untuk menggrab market cod ataupun trout yang saat ini premium, tapi kita mampu menjual at the very affordable price. Kuncinya adalah bagaimana konsistensi daripada standar yang harus dipenuhi. Tadi kita sampaikan bahwa Aquafam punya 37 sertifikasi yang harus dilalui baik planned audit ataupun unplanned audit. Next. Kita juga selalu melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Next. 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 Secara perizinan, salah satu perizinan yang juga harus dan kita telah memenuhi terkait tentang tata ruang kawasan Danau Toba, di mana pada beberapa waktu lalu telah dikeluarkan area mana yang boleh dilakukan budidaya, area mana yang memang khusus untuk pariwisata. Dilihat dari peta ini, Aquafam punya 4 area operasional. Dan keempat area ini telah sesuai dengan ketentuan Perpres. Next. 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 Dari 4 area tadi sesuai dengan review dan Perpres 81 tahun 2014, area yang kita operasikan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut. Next. Nah, bagaimana dan apa yang saat ini menjadi concern kita bersama? Ada beberapa surat keputusan gubernur ya terkait tentang status Danau Toba itu sendiri. Ya, pernah keluarkan di SK Gubernur tahun 2017 tentang status tropik Danau Toba oligotropik, kemudian juga tahun 2023 menjadi mesotropik, di mana pada saat itu output yang dihasilkan Danau Toba itu sudah lebih dari 60.000 ton. Realitinya, meskipun di dalam SK Gubernur menyebutkan 60.000 ton. Bagaimana koneksinya dengan Perpres nomor 60 tahun 2021. Next. Ini yang menjadi concern Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian terkait tentang Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2021, di mana dalam Perpres ini dinyatakan ataupun mengatakan tahun 2021 untuk produksi perikanan KJ hanya 10.000 ton per tahun. Dan ini tidak sinkron dengan perizinan yang sudah kami miliki. PT Aquafam Nusantara memiliki lisensi ataupun izin untuk memproduksi sebesar 34.314 ton. Dan kita sudah ada di Danau Toba sejak tahun 1998. Artinya kami beroperasi lebih awal dari ketentuan Perpres tersebut. Dan ini yang menjadi concern kami, bagaimana hal ini tentunya akan mempengaruhi investasi ke depannya. Dan tadi juga saya telah sampaikan, kebutuhan pangsa pasar ikan tilapia sangat besar. Dan ikan tilapia telah ditetapkan menjadi salah satu komoditi utama dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan ini menjadi penopang ekspor utama juga di Provinsi Sumatera Utara. Tadi Anda sekarang sudah, kemarin kapasitasnya sudah 60.000 ton sebelum peraturan terkeluar. Izin Pak Menteri di SK 34.000 itu apa? Izin Pak Menteri di SK Gubernur tahun 2003 mengatakan bahwa daya tampung itu 60.000 ton. Namun demikian ada Perpres nomor 60 tahun 2021 mengatakan hanya 10.000 ton. Kapasitas Anda sekarang berapa? 34.000. Ya, izin mungkin itu yang menjadi topik yang perlu kami mendapat arahan dan petunjuk dari Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Oke.
Ini yang desain PP siapa? Tempatnya Pak lu berarti ya? Oke ya? Bukan. PP inisiatornya siapa? Kepresnya terus. PU ya. Oh. Dari mana? Izin PU? Bapak. Oh, lu tempat lu PU ya? Silakan. Lu siapa? PU ada? PU. PU ada. Biar saya silakan dari PU. Kenapa diturunkan? Alasannya apa? Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedianya Bapak Direktur yang akan hadir, tapi hari ini tadi pagi mendadak ada tugas ke Sumatera dengan pimpinan menggunakan kunjungan ke Medan. Jadi mohon izin saya mewakili terkait dengan hal ini. Memang pernah terkait dengan PU, tugas kami terkait permohonan izin Pak, izin untuk penggunaan sumber daya air yang ada di Toba. Jadi kami mohon izin fokus terkait dengan hal tersebut. Jadi tanggal 13 Maret di catatan kami, 13 Maret 2026, itu PT Aqua Farm Nusantara pernah mengajukan permohonan izin, namun kemudian dibatalkan sendiri karena dengan alasan bukan kewenangan pusat, tapi kemudian bersurat lagi bahwa itu ternyata kewenangan pusat, sehingga baru kami respon bahwa pada tanggal 10 April 2026 permohonannya masih kurang lengkap, dan sampai sekarang 11 Mei terakhir kami sampaikan bahwa kelengkapan persyaratan untuk pengajuan permohonan izin belum bisa dipenuhi oleh PT Aqua Farm, Bapak. Sehingga izin yang diajukan belum bisa kami proses menunggu kelengkapan data dari Aqua Farm. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Mas, tapi kan dari Perpresnya turun ke 10.000, izin keluar nggak izin keluar saya nggak peduli. Cuman ini kalau dia minta di atas 10.000, itu gimana? Tadinya kan mereka punya kapasitas 34.000, turunkan ke 10.000. Alasannya apa dari PU waktu itu? Dan ke depan gimana pertimbangannya? Mohon izin Bapak, karena belum ada data yang komplit, jadi kami belum tahu apa yang dimohonkan oleh PT Aqua Farm ini. Coba Pak Oki, dulu kenapa diturunin? Saya tahu kira-kira kenapa diturunin deh. Ini kan dari bos Anda dulu perintahnya ya kalau nggak salah. Coba jelasin sekarang. Iya, izin Pak Menteri. Terkait dari Perpres 60 2021 itu kan waktu itu dibentuk di masa kabinet sebelumnya ya Bapak ya. Izin dulu tujuannya lebih kepada masalah penyelamatan beberapa danau prioritas di sana. Jadi angka yang di 10.000 memang melalui sebuah kajian yang ada pada masa itu. Nah sekarang kalau memang ada usulan untuk peningkatan kapasitas menjadi 60.000 berdasarkan rapat yang pernah diadakan di Kemenko Ekon pada Februari yang lalu Pak. Jadi isu ini juga sudah pernah dibahas, dipimpin di Kemenko Ekon di Februari yang lalu. Dan ini sudah terdeteksi juga permasalahan ini, lintas sektor semua sudah menyampaikan pandangan bahwasannya memang ada dua rujukan dokumen sekarang yang dipakai, sebagaimana tadi Pak Direktur sudah paparkan, di Perpresnya 10.000, tetapi SK Gubernurnya menyatakan 60.000. Sedangkan dari data per tahun lalu kapasitasnya sudah sampai 63 ribuan total semua pelaku usaha yang ada di sana. Jadi memang mendesak Bapak untuk kiranya adanya penyesuaian hal ini. Tapi salah satu resume rapat di Februari yang lalu adalah mendorong kiranya adanya kajian lingkungan terlebih dahulu Pak dari Kementerian Lingkungan Hidup agar supaya daya tampung dari sisi lingkungan, usaha dan kepentingan lainnya itu bisa berjalan secara berimbang. Demikian Pak Menteri. Dari LHK, udah pernah ada studinya belum? Silakan dari LHK. Izin Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin pertama kami sampaikan dari LHK, pertama Perpres 60 2021 itu tentu mengacu peraturan sebelumnya Pak Menteri. Jadi ada peraturan Gubernur nomor 1 2009 itu Danau Toba ditetapkan sebagai kelas 1.
mutu air di kelas 1 gitu. Nah, kemudian juga ada penerapan bahwa Danau Toba itu sebagai pariwisata, Pak. Artinya untuk olahraga air segala macam. Nah, sebenarnya di PP 22, Pak, untuk olahraga air itu di kelas 2, Pak. Sementara untuk di perikanan itu di kelas 3. Nah, artinya memang ini dikembalikan ke Danau Toba itu sebenarnya prioritasnya nanti untuk apa, Pak? Karena nanti kajian yang akan dilakukan tentu menyesuaikan dengan kelas yang akan ditetapkan itu, Pak. Jadi bandingannya dengan kelas air yang menjadi prioritas Danau Toba itu ke depan itu apakah untuk pariwisata atau untuk perikanan. Mungkin itu, Pak, yang perlu diputuskan dulu gitu sebelum melakukan kajian. Pak, saya pikir dari Anda ada hitungan daya dukung Danau Tobanya ke perikanan kan? Ada nggak hitung-hitungan studi lingkungan hidupnya? Kalau kelas itu kan beda lagi. Itu masalah teknis, kalau itu masalah administrasi. Tapi kalau kita ngomong daya dukung lingkungan kan beda lagi. Ada hitungannya dari sana. Yeah. Izin Pak Menteri, yang ada itu hitungan Perpres 60/2021 itu di 10.000 itu, Pak Menteri. Nah, kalau mau ini kan belum ada. 10.000 itu siapa yang melakukan studi dulu? Angka Perpres, saya pengen tahu daya dukung lingkungannya seberapa sih? 10.000, 60.000, 100.000 atau 5.000, tapi siapa yang melakukan studi dari LHK ada nggak? Studi daya dukung danau itu terhadap industri perikanan, ini kan ada 10.000 ikan ton per hari, dari SK Gubernur 60.000 ton ikan per tahun, bukan per hari ya. Nah, base-nya apa? Di tempat Anda pernah nggak melakukan studinya? Kalau mau dirubah, misalnya mau dinaikin ke 60.000 dari 10.000, apa yang harus dilakukan? Studi apa yang harus dilakukan? Ada beberapa studi yang di masa lalu kan, tapi saya pengen tanya, punya Anda dari LHK pernah melakukan studi dan acuannya apa ke depan? Izin untuk studinya mungkin kami akan telusuri dulu yang dasarnya Perpres 2060 itu, Pak Menteri. Nah, untuk ke depan barangkali dengan mengambil jumlah produksi memang perlu dilakukan kajian lagi, dan dari DLH Sumatera Utara sebenarnya sudah minta ke kami, Pak, untuk membantu untuk melakukan kajian ulang terhadap produksi ini, Pak. Pak Oki, itu kan waktu itu Anda di sana kan? Maritim kan mengkoordinasikan PU waktu itu kan. Saya yakin bertanya di tempat maritim waktu itu. Landasan apa yang dipakai untuk menurunkan ke 10.000 ton ikan per tahun untuk Danau Toba? Maritim juga? Oke, silakan. Siap, izin Pak Menteri. Sebenarnya secara langsung di Kemenko Maritim yang lalu bukan di tempat kami yang menangani, tetapi di saat ini saya sebagai Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan yang di Kedeputian 3 yang mengkoordinasikan Kementerian PU ini beberapa kali sudah mengikuti rapat ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Oki tentang pertemuan bulan Februari. Memang kami akan menindaklanjuti untuk perubahan atau revisi Perpres ini, Bapak. Jadi menjadi Kemenko Infra, tetapi jadi sudah diputuskan akan direvisi. Ya. Revisi apa? Revisi karena ini kan masih Menko Marves dan sekarang Kemenko Infra. Nah, tetapi berdasarkan rekomendasi dari KLH mengenai daya dukung daya tampung ini. Di waktu itu diputuskan seperti apa? Waktu rapat itu. Kan akan direvisi daya dukungnya segala macam. Hitungannya berapa sebetulnya waktu itu? Ya, sudah ada juga mungkin nanti dari pemerintah Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara saya tahu 60.000 nih. Ya. Dari Anda sendiri waktu rapat bulan Februari sudah diputuskan akan revisi, apa yang diputuskan?
pada bulan Februari itu kajian dari Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi perhatian dan ini menjadi bagian dari tindak lanjut usulan untuk revisi Perpres itu. Jadi salah satu yang diperhatikan adalah kajian dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara? Provinsi Sumatera Utara. Bukan LHK? Ini simpulan dari rapat yang bulan Februari. Kalau itu kan selesai. Berarti gubernurnya menang, 60.000 selesai dong. Pasti dia udah pakai studi kan? Ya, jadi putusannya itu rapatnya. Ya, artinya dari ini kan ada kontradiktif antara hasil studi 60.000 tetapi di Perpres berbunyi 10.000. Nah, dari sisi peraturan perundangan mengkoreksi ibaratnya Perpres itu sekaligus menetapkan adalah waktu rapat itu keputusannya apa? Menyerahkan ke Sumatera Utara atau Anda menyerahkan ke LHK? Kalau yang Anda bilang tadi seolah-olah akan menerima masukan dari Sumatera Utara dan Perpresnya akan dirubah sesuai dengan masukan dari Pemda gitu. Ya, demikian Bapak. Jadi penyesuaian kebijakan. Kalau dari sisi pemerintah pusat ini bentuknya penyesuaian kebijakan dari kami. Secara teknis ada kajian dari Sumatera Utara. Demikian Bapak. Oke, kalau gitu saya tanya Pemda, Anda untung nih. Ya udah nyerah. Kira-kira coba pandangan Anda apa? Jangan-jangan turun ke 5.000 lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Izin Pak Menteri. Sebuah pantun untuk Pak Menteri. Jalan-jalan ke Danau Toba, singgah sebentar minum air kelapa. Sungguh senang sekali ke Jakarta ketemu idola Bapak Purbaya. Tepuk tangan. Ini supaya dimenangin dia. Kita nggak umpan Mas. Izin Pak Menteri, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini ada keterkaitan antara Perpres dengan SK Gubernur yang sudah diterbitkan. Secara hierarki, emang namanya SK Gubernur tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan SK yang sudah lebih tertinggi di atasnya, apalagi ini bentuknya Perpres 60 tahun 2021. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Pak Menteri terkait daya tampung ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tadi kalau disampaikan dari Aquapam, semua yang baik-baiknya Pak Menteri. Ya, dari paparan tadi semua yang baiknya ini. Tetapi ada dua persoalan yang ada di dalam. Yang pertama tadi terkait kapasitas yang mana Perpres diatur daya tampungnya 10 ton. Namun ada keputusan gubernur ini menjadi 60 ton. Kita dari pemerintah provinsi di dalam hal ini seperti kanal Pak Menteri, the bottlenecking ini, iklim investasi kami juga mengedepankan investasi di Sumatera Utara sehingga kajian ini muncul sehingga daya tampung menjadi 60.000 di tahun 2023. Ini berbagai latar kajian dari akademisi USU sehingga daya tampung ini menjadi 60.000. Pada kesempatan ini perlu kami menegaskan Pak Menteri bahwasanya tidak hanya persoalan daya tampung yang ada di Danau Toba. Karena Danau Toba sama kita memahami adalah 15 danau yang prioritas di Indonesia dan Danau Toba masuk danau prioritas. Skala danau prioritas ini kewenangan terkait dengan keberadaan kajian daripada Danau Toba ini kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita dalam kesempatan ini sudah melakukan rapat beberapa kali terkait bagaimana kajian ke depannya untuk Danau Toba. Ini sudah dibalas suratnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pak Menteri bahwa terkait danau prioritas adalah kewenangan daripada Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan mutu air, alokasi beban pencemar air, atau rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, RPPMA. Ini
di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Dan ini sedang berproses balasan suratnya, kajian terkait dengan daya tampung untuk di Danau Toba, tidak hanya Aquapam, tetapi ada beberapa investasi di sana yang mana keputusan Kepres itu berlaku 10.000 ton per tahun. Ini yang pertama. Kemudian di satu sisi lagi yang perlu kami sampaikan kepada Pak Menteri, bahwasanya Aquapam ini ada memiliki lokasi pembenihan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan ini juga menjadi persoalan, yang mana sampai hari ini status lahan itu adalah ada dua status, pertama hutan lindung, yang kedua adalah hutan produksi. Kita sudah menerima revisi terkait dengan status lahan yang ada pembenihan di Kabupaten Serdang Bedagai, dan ini juga kami menyampaikan bahwa perlu di dalam kesempatan ini bahwa lokasi tersebut harus disesuaikan dengan RT RW kabupaten yang ada di Serdang Bedagai. Karena sampai saat ini status daripada lokasi pembenihan ini masih di status RT RW-nya berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi di KRK Kabupaten Serdang Bedagai. Ini untuk sebagai evaluasi terhadap Aquapam Bapak Menteri untuk menyelaraskan dengan rencana tata ruang, rencana wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian kami menyampaikan kepada Pak Menteri terkait munculnya SK Gubernur ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyurati terkait keluarnya putusan tersebut bahwa mengevaluasi terkait daya tampung, beban, pencemaran, dan daya dukung Danau Toba untuk segera ini mengubah daya tampung untuk keramba jareng apung di Danau Toba. Ini yang perlu menjadi alasan ataupun evaluasi terkait daya tampung ikan ataupun keramba jareng apung yang ada di Danau Toba, Bapak Menteri. Karena surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Saya jadi bingung, posisi Anda apa sebetulnya? Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pemda Provinsi. Provinsi ya? Siap. Provinsi bukan Pemda ya? Pemda Provinsi kan? Pemprov, Pak. Jadi Anda setuju 10.000 atau Anda setuju Gubernur Anda dulu 60.000? Posisi Anda di mana sebetulnya? Siap. Kalau yang sudah dikeluarkan ini Pak Menteri, kami di posisi 60.000. Daya tampungnya 60.000 sesuai dengan SK Gubernur. Tetapi setelah ada surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harus mengkaji ulang kembali terkait SK Gubernur tersebut karena melebihi kapasitas. Ini kan, kalau dihitung betul 60.000 yang akan merubah hitungannya akan 60.000, kecuali hitungan yang Gubernur itu SK Gubernur yang menjadi dasar keputusan SK Gubernur tahun 2023 itu hitungannya salah. Anda mau yang mana sekarang? Kan di sini disebutkan ya, ada surat dari KPK. Ini kan untuk memastikan harmonisasi kebijakan. Kalau Anda mau 60.000, kan bisa usulkan tadi ke atas untuk rubah 60.000 selama studinya betul. Kalau Anda lihat kan studi yang beberapa studi sebelumnya juga kan ada dari IPB juga sama 60.000. Bapak maunya yang mana sebetulnya? Kalau mau 10.000 ya kita ikutin, berarti Bapak nggak akan bisa ngeluarin yang rekomendasi 60.000. Bapak maunya yang mana? Ya, sesuai dengan kewenangan izin Pak Menteri bahwa kita harus melakukan kajian kembali Pak. Sesuai dengan kesepakatan legalitas beberapa kementerian terkait daya tampung ini. Sehingga kami dari Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Kementerian LH, sesuai dengan kajian, karena danau ini adalah danau prioritas yang merupakan kewenangan daripada Kementerian Lingkungan Hidup terkait kajiannya, Pak. Di meeting waktu itu, Februari itu kan, sudah diputuskan kan, akan minta masukan dari Pemda ya, untuk studi lingkungannya. Kenapa Anda lempar lagi ke lingkungan hidup? Itu kan waktu itu LH ikut rapat, Pak.
Februari itu. Izin tidak ada Bapak. Jadi kalau boleh saya bacakan kesimpulan lengkapnya. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, diperlukan penyesuaian kebijakan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di sekitar Danau Toba. Kemudian yang kedua, kajian terkait dengan pembahasan daya tampung dan daya dukung lingkungan akan tetap dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, akan dilakukan tindak lanjut berupa usulan revisi Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2021 untuk memberikan kepastian hukum. Nah ini yang nomor 3 inilah yang kami tindak lanjuti. Demikian Bapak. Kan nomor 3 tergantung Pemda kan berarti kan. Pemda sudah melakukan studi belum dari hasil rapat Februari kemarin. Tahun ini kan? Februari tahun ini kan rapatnya? Mana Mas dari Pemda? Terima kasih Pak Menteri. Izin kami sudah bersurat kepada Kementerian LH berdasarkan balasan surat dari Kementerian LH B380 PKL 03 2026 tanggal 16 Maret 2026 bahwa Kementerian LH sedang dalam menyusun dan penetapan RPPMA yang didahului dengan penyusunan dan perhitungan alokasi beban pencemar air karena Danau Toba sebagai danau prioritas. Ini surat yang Pemda Dinas Lingkungan Hidup Pemda Sumut punya kemampuan nggak untuk melakukan analisa lingkungan hidup tadi, daya tampung tadi? Pada kesempatan ini kami berharap meminta kepada kementerian untuk menyusun kajiannya. Siap. Oh ini lempar-lemparan nih, ya Halaka silakan. Ini lempar-lemparan nih semuanya nih. Baik. Oke, lempar ke sana lempar situ lempar sini, saya lempar lagi sana. Silakan dari LHK. Baik, izin Pak Menteri. Jadi sebenarnya kami memang sudah menganggarkan untuk melakukan kajian, tapi sebenarnya dasarnya memang surat dari DLHK Pak. Jadi ada surat dari DLHK, baru kami merevisi anggaran untuk melakukan kajian. Jadi untuk yang kajian ini sebenarnya baru akan surat dari siapa? LHK mana? DLHK Provinsi. Sumut Pak. Kirim sana. Ya, baru kami merevisi Pak untuk melakukan kajian ulang itu untuk Danau Toba. Revisi anggaran. Revisi anggaran Pak, betul. Oh nggak punya uang ya? Enggak, karena kan ini semuanya nggak punya uang. Maret. Untuk analisa itu perlu uang berapa? Mungkin sekitar 200-an juta Pak. 200 juta aja pingpong ke jalan gimana sih? Apa katanya? 200 juta dia bilang, 200 juta selesai. Baru akan dimulai kan kita revisi dulu Pak. Kajiannya. Anda hanya perlu 200 juta rupiah untuk melakukan kajian ini. Betul Pak, karena datanya kan sebenarnya kami sudah ada semua Pak. Kemurahan maksud saya tuh. Saya ada jadi anggaran nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi kalau nanti yang melakukan studi LHK setelah selesai dikasih ke Pemda baru atur lagi gitu. Masukan kemana? Ke PU ya? Maritim ya? Iya, kalau kami nanti setelah semua ini kan pasal per pasal Pak, nanti yang lampiran angka 10.000 itu yang berubah berdasarkan hasil kajian. Demikian Pak, jadi kebijakan yang terakhir. Dari BKPM, pandangannya apa? Mohon izin Pak Menteri, saya Dendi, Direktur Deregulasi. Menyampaikan pandangan Pak, kalau tadi Pak Menteri kan menyampaikan sebenarnya daya dukung itu kajiannya berdasarkan apa gitu ya Pak ya. Izin Pak, kami memiliki resume hasil kajian daya dukung itu tahun 2011 sampai 2022. Ya, 2011 itu daya dukungnya itu adalah 35.000 sampai 101.000 ton. Hasil kajian dari Lukman dan Hamdani 2011. 2012 dilakukan oleh Karta Miharja
daya dukungnya menjadi 42.280 sampai 49.000 ton. 2016 ini ada 2 kajian yang dilakukan oleh OKLE dan juga Dinas LH di 2016 ini. OKLE itu 21.000 sampai 55.000, Dinas LH 9.000 sampai 86.000. Range-nya sangat jauh. Pak, Dinas LH range-nya jauh banget. Itu Tebak Manggis ya? Iya, ya, Pak. Ini nanti ada kaitannya dengan kuota yang dipakai di dalam Perpres, Pak. Karena Perpres kalau kita keluar, ini kan di tahun 2021. Saya bertanyakan si lingkungan hidup. Oh, Sumatera Utara ya? Oh, Anda emang nggak bisa lakukan analisa ya, kelihatannya ya terlalu besar range-nya ini. Lanjut. Jadi kalau kita di tahun 2018 dilakukan lagi Pak oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, KKP berarti ini ya, 45.000 sampai 65.000. Di 2021 baru ketemu angka 60.000 oleh IPB. Lalu di 2022 48.000 sampai 61.000. Yang ingin kami sampaikan di sini Pak Menteri, mohon izin. Ketika Perpres dikeluarkan tahun 2021 itu mengacu kepada kuota yang sudah melakukan kajian berdasarkan SK Gubernur di tahun 2017. Di situ sudah diatur 10.000. Kalau kita lihat dari data resume berarti mengambil dari data riset yang dilakukan oleh Dinas LH Provinsi Sumut tahun 2016, range-nya 9.000 dari 9.000 sampai 86.000, ambil range yang paling terendah jadi 10.000. Nah, ketika di tahun 2023 keluar SK Gubernur yang terbaru itu sudah 60.000, di mana Perpres sendiri masih mengacu kepada kuota SK sebelumnya. Nah, sebetulnya ini polemiknya Pak, apakah gitu ya, secara hierarki tentunya pandangan dari KPK itu sudah tepat. Karena SK Gubernur tidak bisa mengalahkan Perpres. Hanya saja ketika SK Gubernur diperbaharui, Perpresnya belum memperbaharui kuota. Nah, ini yang kami kemarin dari rapat tanggal 10 Februari, sebetulnya teman-teman Kemenko, tim Satgas P2SP juga sudah memfasilitasi rapat lanjutan, Pak Menteri, mohon izin. Di situ juga diputuskan, disepakati, memang harus ada semacam diskresi. Nah, menuju diskresi, kuota mana yang akan dipakai agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, itu harus ada kajian dulu menuju revisi Perpres. Kalau kita menunggu revisi Perpres, investasi akan berhenti. Oleh karena itu kami dari Kementerian Investasi dan Realisasi BKPM juga merekomendasikan untuk ada masa transisi ini dikeluarkan semacam diskresi terhadap kuota mana yang akan kita pakai. Seperti itu sih Pak Menteri, mohon izin Bapak. Terima kasih Mas atas masukannya. Jadi itu pasti tempatnya Oki tuh ambil titik terendah dari studi tahun 2000 berapa? 2016, betul kan kira-kira? Tempat maritim waktu itu. Ya kalau Perpres, coba dari Marpres Pak. Enggak, pasti masukannya di Marpres waktu itu. Anda yang bikin? Coba jelasin. Anda yang Pak Oki yang bikin? Bukan Pak, itu di kedeputiannya Bu Nani pada waktu itu Pak. Kami di Deputi 3 Pak, infrastruktur. Oh. Coba lihat tabel tadi. Ini kan studinya udah berapa orang yang melakukan studi. Kalau menurut LHK, studi ini valid enggak? Ini kan 2011 sampai 2022 angkanya ya yang ada yang 60.000, ada yang ini. Studi ini valid enggak? Apakah kita harus melakukan studi baru lagi? Silakan dari LHK. Izin Pak Menteri, kalau menurut kami melakukan studi baru lagi Pak, karena ini nanti produksi kan sangat terkait dengan kualitasnya Pak, yang ditentukan di PP itu. Jadi kalau kualitasnya ditetapkan naik gitu, otomatis kuota itu akan turun. Jadi perlu studi ulang Pak. Kualitas airnya. Kualitas airnya Pak, betul. Katanya Anda tadi nggak berpengaruh ke kualitas air perikanan Anda nih, coba jelasin. Izin Pak Menteri untuk menanggapi. Kalau melihat dari area kita operasional,
itu tidak ada dampak. Namun demikian Pak Menteri, di Danau Toba ini kan ada lebih kurang 8 kabupaten. Dan masing-masing kabupaten, 7 atau 8, 7 kabupaten. Dan masing-masing kabupaten juga memiliki budidaya dari lokal yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan itu juga menjadi concern. Kalau Bapak spesifik nanya di area kami tidak memberikan dampak pada lingkungan dengan cara budidaya yang berkelanjutan yang telah kami buktikan dengan beberapa internal ataupun eksternal audit, termasuk dari sisi pemerintah juga. Tolong komentar tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, ada itu grandfather clause di situ. Apa katanya di situ? Bisa Anda tegaskan nggak? Oh, bukan. BKPM, sorry BKPM. Iya Pak. Nah, ini lagi-lagi Pak, asas grandfather clause ini untuk memberikan kepastian berusaha Pak. Dan sampai saat ini dengan rejim perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga PP 28 yang terbaru, itu pun masih kita pergunakan untuk memberikan kepastian berusaha. Jadi asas grandfather clause ini adalah ketika suatu kegiatan usaha sudah berjalan dan masih berlaku perizinan berusaha yang dimiliki, artinya ketentuan itu tuh dapat tetap dipergunakan. Nah ini yang kami maksud dengan grandfather clause tadi Pak. Untuk kasus ini berlaku nggak? Ya, kalau dari sisi perizinan yang sudah berjalan ini kan sudah panjang ya Pak ya. Bahkan izin usaha yang pertama kali itu tahun 2000. Kalau kita lihat dari timeline ini, dalam jangka waktu 2 tahun mereka sudah merealisasikan proyeknya. Dan sampai saat ini sudah berjalan sampai kapasitas 34.000 lebih ya Pak. Ya, yang perizinan ya, 30.000. 34.314. Iya. Jadi ini bisa terlindung ya sebetulnya dari peraturan baru. Ya, apalagi kan perpresnya di bawah undang-undang, betul nggak? Iya. Ini waktu di rapat bulan Februari kenapa nggak keluar grandfather clause ini? Ikut rapat? Mas, ikut rapat kan? Izin kalau saya pribadi sebenarnya tidak ikut rapat Pak, tetapi ini kami ada wakil dan catatannya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk tindak lanjutnya di tempat saya adalah merevisi kebijakannya. Nah, kebijakan ini berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Dia nyerahkan ke pusat nggak punya duit. Kalau dikasih uang besok, Anda bisa jalankan kapan tuh studi lingkungan hidupnya sana? Mungkin akan segera kami kontrak dengan beberapa expert, segera akan kami lakukan. Bukan Anda juga yang ngelakuin, kontrak juga. Kalau itu saya aja yang kontrak lebih murah. Memang kita menggunakan ahli, termasuk dari BRIN juga kami aja Pak. Dari mana? BRIN? BRIN, betul. Oh. Saya PDP. Anda bisa kerjasama sama BRIN. Atasi ini LPDP bisa, cek pas janji bagaimana? Kalau Anda masuk gimana caranya ke BRIN, lewat BRIN? Kan kita memang punya dana abadi riset Pak, nanti bisa kita coba cek dengan BRIN Pak. Kadar khusus untuk penelitian Pak dengan BRIN. Nanti kita bikinkan ini ya Pak, proposalnya nanti bisa Pak. Berapa tadi 500 juta ya tadi Pak? 200 ya? Oh lo mau ngutip 300 lo? Dengar tadi 500, apalagi cuma 200, nanti kita bisa Pak, kita investasikan. Jadi dia ngajuin ke Anda keluarin? Ya lewat BRIN Pak, nanti kan lewat BRIN ya Pak ya? Karena kita memang ada alokasi dengan khusus dengan BRIN juga ada Pak. Penelitian. Bisa ya, 200 juta itu cepat kan? Jadi nggak usah ngerubah anggaran dia ngajuin ke BRIN, BRIN buat, jalan tuh risetnya untuk melihat daya dukung yang betulnya. Tapi untuk sementara, ini kan masih dilindungi oleh undang-undang penanaman modal. Harusnya masih bisa berjalan, karena kalau lihat dari harmonisasi kebijakan pun, ini kan undang-undang masih di atas Perpres. Tapi kita nggak boleh mengabaikan isu ini bahwa ada concern terhadap itu. Kalau dulu sih,
bosnya Pak Oki sih maunya dihajar semua tuh, ikan nggak boleh di Danau Toba. Masih seperti itu nggak? Mungkin loh. Mohon izin Pak Menteri. Silakan. Sedikit Bapak, concern kami juga ingin menyampaikan adalah ketika kita bicara prinsip grandfather clause kan lebih kepada perizinan berusaha ya Pak ya, kapasitas produksi dan sebagainya. Sedangkan kalau pemberian kuota itu sebetulnya hal lain yang diatur di dalam Perpres yang tadi kita atur. Nah, masalahnya adalah ketika mereka akan mengurus perizinan sesuai dengan kapasitas produksi yang sudah dimiliki, itu kan masih berlaku ya Pak ya, sesuai dengan undang-undang tadi. Itu tidak bisa terpenuhi karena tadi pembatasan kuota yang mengacu kepada 10.000. Jadi artinya Pak, secara untuk keberlangsungan investasi ini dengan data-data yang terbaru, bahkan ada data terbaru dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, di tahun 2024 saja itu volume produksinya sudah lebih dari 64.000. Ini perusahaan ini apa semuanya? 64.000 itu? 64 seluruhnya Pak, keseluruhan. Jadi kapasitas daya tampung, daya dukung budidaya. Nah artinya kan Pak, memang sebetulnya dari kajian yang di 2023 sesuai SK Gubernur pun kan sudah mencapai 60.000 Pak, gitu ya. Hanya saja teman-teman daerah tidak berani mengeksekusi itu karena ada surat KPK tadi Pak yang mengingatkan bahwa hey ada Perpres loh, Perpres ini 10.000, SK Gubernur masa ngalahin Perpres. Nah mungkin ini Pak Menteri yang kita ingin tegaskan adalah seperti itu. Ya. Cuman kan ada grandfather clause juga. Ya, itu sebenarnya udah oke Pak. Yang Pak. lebih tinggi harusnya nggak masalah kan? Harusnya nggak ada masalah Pak, karena udah clear itu. Kita Ya. sekalian rapikan kan. Siap Bapak. Mungkin kalau berapa lama survei itu? Kajian itu bisa dilakukan. Kalau besok uangnya keluar berapa lama selesai? Izin mungkin 3 bulan Pak. Ya. Oh, 3 bulan lama banget, 3 bulan. Nanti tergantung ekspornya itu Pak, yang akan kami bentuk itu. Kalau mereka khusus memang kerjain itu mungkin bisa cepat juga Pak. Dua bulan ya. 2 bulan nanti Anda kirim ke BRIN kirim ke, wah lo bos banyak duit lah sekarang ya. Itu bos LPDP itu sekarang tuh banyak duit tuh. Itu bisa cepat. Saya hitung seminggu uangnya selesai semua, uangnya keluar. Seminggu tambah 2 bulan selesai itu. Ini jadi clear. Tapi untuk sementara mau diapain sampai 3 bulan kemudian? Ya. Kita pakai grandfather clause sampai 3 bulan kemudian. Iya itu Pak, yang Setelah diskresi itu kita sepakati. Kita pakai yang 60.000 berarti. Baru dari studi yang terakhir kan hasil pesanan rapat bulan Februari seperti itu. Gitu ya? Clear? Masih ada yang bicara? Dari PT Aqua gimana? Terima kasih Pak Menteri atas fasilitasi hal ini. Kita akan mengikuti arahan petunjuk dari Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, secara lisensi ataupun izin kita memiliki kapasitas 34.314 selama perusahaan masih beroperasional itu masih berlaku. Jadi kita akan ngikutin arahan dan operasional juga masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Anda jangan tambah kapasitas lagi ya, karena udah penuh tuh di sana kelihatannya tuh. Tidak. Ada tempat lain juga nelayan pengusaha lokal lain yang bermain di situ juga. Jadi Anda jangan tambah lagi. Jadi untuk sementara bisa dijalankan ya, sampai nanti 3 bulan dari sekarang, 2 bulan, 3 bulan lah paling lama dari sekarang, hasil studinya keluar. Nanti kita meeting lagi, atau nggak usah, kita meeting lagi, kita lihat seperti apa itu, baru proses perubahan Perpres ya. Yang lead siapa nanti? Oke ya. Dia apa lo? Dia bukan anak buah lo? Oh, dia apa? Bosnya siapa? Di tempatnya Pak Rahmat saya Pak. Rahmat kan udah keluar. Iya, di Jebuti 3 maksudnya. Rahmat masih di situ udah keluar kan?
temannya Pak Rahmat. Anda lihat nanti ya. Siap, Bapak. Jangan lewat dari berapa bulan. Masih lama berarti ya. Berapa Perpres berapa lama nyusun? Wah, bisa lama tuh. Secara paralel barangkali kami pelajari di Perpres 60 itu Pak, yang keluar angka nampaknya di Danau Toba. Di beberapa tempat ada yang tidak ada angkanya. Nah ini juga nanti bisa menjadi concern di dalam penulisan di peraturan sehingga sifatnya tidak mengikat tetapi ada poin-poin. Itu juga menjadi pertimbangan di dalam penyusunan. Oke. Bukannya Menko sebelumnya maunya Danau Toba bersih. Apa Anda nggak pernah dengar Pak Menko ngomong itu? Di bawah gue waktu itu ya. Pemda gimana posisinya? Mau jalan terus apa enggak ini usaha ini? Terima kasih Pak Menteri. Kami pemerintah provinsi sesuai dengan kapasitas bahwa Perpres ini adalah bukan melempar tanggung jawab tadi Pak Menteri. Pak, saya tanya, Anda mau jalan apa enggak usaha ini? Apa jalan Pak. Mau dimatiin apa tetap jalan? Jalan investasi Pak di Sumatera Utara Pak. Tetapi berapa bayar pajak ke Anda ini ke Bapak ini? Ya, dengan Tiap tahun bayar pajak berapa? Secara rinci ada Pak hitungan kepada pemerintah provinsi Pak. Kalau gitu deh kita putusin gitu aja ya. Ini Kementerian Investasi ada, lingkungan hidup ada, infrastruktur ada, Pemda ada. Kita bilang kita akan susun ulang akan melakukan studi nanti yang dibayar oleh LPDP itu uang pemerintah ya. Nanti LHK ngajuin ke LPDP secepatnya dalam waktu seminggu ke depan sudah keluar tuh. Anda sambil paralel nyusun tim-tim untuk melakukan studi itu. Untuk sementara PT Aqua bisa produksi dengan level yang sekarang dengan menggunakan grandfather clause. Tapi sampai studi ini selesai dan hasilnya seperti apa nanti kita akan menggunakan hasil studi sebagai rujukan akhir kapasitas seperti apa di Danau Toba. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin Pak Menteri bila mana diberi kesempatan dan tadi seperti yang kita sampaikan dan tilapia menjadi salah satu program utama dari Bapak Presiden saat ini dan menjadi juga salah satu target ekspor. Seperti kita sampaikan juga bahwa saat ini kan yang benar-benar sustainable farming proses itu kan hanya Regas Spring. Kita juga sudah mulai kolaborasi dengan pembudidaya lokal. Ini juga tentunya akan membantu bagaimana kualitas air akan semakin bertambah. Dan kita juga sudah mulai program kemitraan dengan beberapa pembudidaya lokal. Harapannya adalah supaya mereka bisa naik kelas, tidak hanya mampu menjual ikan nila atau tilapia di pasar domestik, tapi juga mampu ke pasar internasional. Karena saat ini pangsa pasar tilapia sangat besar. Dan itu juga mungkin bisa menjadi masukan oleh Bapak Ibu di beberapa kementerian lembaga dalam proses riset nantinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Tolong bantu petani, apa? Bukan petani itu, pembudidaya dalam negeri Ya, di situ ya. pembudidaya lokal. Nanti kalau berapa tahun nggak maju, Anda saya kejar loh. Siap, Pak Menteri. Mungkin untuk kasus yang pertama seperti ini ya, kesimpulannya nanti Anda langsung kirim surat ke LPDP melalui BRIN ke LPDP, nanti diproses LPDP dengan cepat untuk biaya penelitian yang 200 juta tadi. Izin boleh itu Pak Menteri. Mungkin ini terkait dengan Aquafam Pak. Jadi Aquafam itu kena sanksi dari KLHK Pak, sanksi paksaan pemerintahan dan denda administrasi itu di Desember 2026 Pak. Dendanya sudah bulan apa? Desember 2025. Nah, dendanya sudah dibayar Pak, karena pelanggaran itu pengembangan usahanya itu tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan Pak. Sehingga karena denda 2,5% dari nilai investasi. Nah, itu sudah dibayar PNBP. Nah, dendanya itu terlambat 2 bulan Pak. Nah, yang baru dibayarnya 1 bulan, jadi kurang 1 bulan bayarnya gitu. Berapa dendanya?
Denda 372 juta, Pak. Total itu 320. Ya, dari nilai investasi. Nah, kemudian juga tidak, ya. Pelanggarannya ada yang mengganggu lingkungan nggak? Pelanggarannya mengganggu karena di pengembangan usahanya itu tidak dilengkapi dokumen lingkungan gitu, Pak. Dampaknya ke lingkungan ada apa enggak? Dampaknya kayak pengembangan sarana ini kan ada limbahnya seperti domestik segala macam pasti ada, Pak. Jadi nggak diproses dengan benar gitu limbahnya? Tidak dimasukkan di dokumen lingkungan AMDAL-nya gitu, Pak. Pak, prakteknya gimana di lapangan seperti itu apa enggak? Ya, jadi pelanggarannya itu kegiatan usaha di luar persetujuan lingkungan gitu. Jadi usaha dia itu pengembangan di luar yang sudah diizinkan di AMDAL. Jadi administrasi ya? Betul, Pak. Dampak lingkungannya Anda nggak tahu? Ya. Bapak nggak tahu? Dampaknya dari satu di sini kalau saya lihat dari fasilitas produksi ada penambahan gitu, Pak. Kemudian kapasitas produksi ada penambahan, ada mesin genset segala macam. Tentu itu pasti ada limbahnya, Pak. Itu berdampak ke lingkungan nggak? Izin Pak, untuk hal ini akan kita tindak lanjuti lebih lanjut. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada 37 sertifikasi dari luar dan dalam dan itu juga diaudit, Pak. Kalau kami katakanlah tidak lulus ataupun tidak mengikuti tata administrasi itu, kita nggak akan mungkin ekspor karena sertifikasi kita ada secara sosial, ada secara lingkungan dan itu terintegrasi. Namun dari beliau akan kita tindak lanjuti bila mana kami ada yang salah, kami tentunya akan tunduk patuh. Kenapa belum bayar 1 bulan? 1 bulan lagi belum bayar? Mohon izin nambahin Pak Menteri. Jadi kebetulan saya yang in charge untuk follow up. Jadi nanti kami cek Pak, mungkin belum sinkron aja. Kami didenda dan didenda itu kami dendanya itu kena denda lagi, benar Pak. Jadi kita terlambat waktu itu mentransfer. Jadi dari jumlah denda kita didenda lagi dan sepanjang pengetahuan saya sudah ditransfer total. Tapi terima kasih Pak infonya. Kami akan tindak lanjutin lagi. Tapi saya tahu persis semuanya udah ditransfer total semua, termasuk denda di atas denda. Jadi ya sudah kami sama sekali nggak berani bermain-main dengan pemerintah dalam hal ini dan kami akuin kami salah waktu itu. Kita memang terlambat membayarnya dan kita konsekuensinya harus membayar denda keterlambatan. Makasih Pak ya. Untuk kedepannya udah dilengkapin semua dokumennya? Sudah dilengkapin semua. Yang denda tadi? Ya, jadi sudah diadakan berita acara segala dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait ya. Sudah dibikinkan berita acara. Saya nggak tahu persis itu. Geleng-geleng tuh belum berarti? Udah belum Pak? Dinas Lingkungan Hidup level apa ya Pak KLH? Izin Pak, ini kan sanksinya dari Menteri LH Pak. Mestinya laporan itu ke Menteri Pak, bukan ke Dinas. Bapenda berarti Pak ya? Bukan ke Gakum Pak. Oh ya benar, ya. Sorry Pak, mohon maaf. Jadi benar, sorry Pak Kadis. Jadi memang ini yang melakukan inspeksi berita acara itu dari KLHK. Dan kita sudah tindak lanjutin, memang terjadi keterlambatan dan kita sudah penuhi kewajiban keterlambatan itu. Oke, tapi ini info terbaru kami akan reconfirm Pak. Terima kasih tapi. Oke, Anda follow up aja itu ke Gakum di LHK. Ya. Terus ke depan coba terus patuhi peraturan-peraturan yang ada. Ya, makasih banyak. Saya pikir sudah cukup ya untuk kasus ini. Solusinya clear, nanti Anda follow up betul ya. Nanti dimonitor ya. Terima kasih semuanya. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.